Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya, bersyukur kita memasuki bulan November. Bersyukur Bapak Ibu? Yes. Yes, kita akan mengakhiri tahun 2023. Dan bulan November ini kita akan belajar selama 1 bulan yang namanya hubungan kita sebagai anak dengan Bapa. Hubungan kita sebagai mempelai Kristus dengan Kristus. Hubungan yang sesungguhnya antara orang percaya kepada Bapa di surga. Mari jangan pernah lewatkan 1 minggu pun untuk hadir beribadah di tempat ini di BFC. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menikmati hadirat. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku
puji, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Sang Pencipta alam semesta beserta segala isinya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan bila pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan, mengembalikan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih setiamu menyertai kami sepanjang ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga apa yang kami naikkan di dalam setiap pujian kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, yang baik para pelayan Tuhan, baik para pemain musik, untuk WL, untuk song leader, untuk singer ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan, agar setiap pelayanan mereka Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang belum hadir juga, mereka yang di dalam perjalanan Engkau sertai ya Tuhan, supaya mereka bersama-sama berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga kiranya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau menolong hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi jawaban bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam penyertaan tangan Tuhan yang menyertai kami semua. Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Yuk, mari sampaikan. Keluar dari kursi kita, berikan salam kepada sahabat, saudara, keluarga kita di BFC. Karena kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu, memuji Tuhan dengan sukacita, menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang terbaik, Allah yang baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Ya, mari kita dengan penuh sukacita katakan, kami setia adalah sungguh. Yes. Katakan Allah itulah. Allah itu sungguh baik. Yes. Ditunjukkan kasih setia. Amin.
setiap kita, amin. Yes, bagi saya pribadi, baik duka maupun suka, saya merasakan penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan saya dan keluarga Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Mari siapkan hati kita. Kita mau melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita, dan apa yang menjadi respon terbaik dari kita sebagai anak kepada Bapa yang mengasihi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
Sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami ada hari ini, kalau kami boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah ini. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan sayang-Mu yang terus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama. Berbicaralah bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang akan terus menolong kami, mampukan kami terus untuk semakin mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami pada pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat BFC? Luar biasa. Iya. Tidak saja luar biasa, karena kejadian saudara dan saya itu ajaib dan dahsyat. Jadi ketika nanti saya bertanya, apa kabar saudara? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Amin. Yes. Iya. Siap-siap ya. Apa kabar jemaat BFC? Dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi, belum sama-sama ya. Apa kabar jemaat BFC? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sungguh saya bersyukur boleh bersama-sama kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Bapak Om. Terima kasih. Ya, di minggu yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Brother Arnold ya. Sudah disampaikan bahwa bulan November ini ada satu tema yang menarik bagi setiap kita, tentang tulisannya bukan relationship, tapi ada realnya gitu saudara ya. Real relationship, hubungan yang sesungguhnya, yang mengajar setiap saudara dan saya untuk kita memiliki relasi, hubungan dengan Tuhan, sehingga kita dapat meresponi dengan benar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Kita sudah sampai di bulan yang ke-11. Sebentar lagi bulan Desember sudah sibuk dengan Natal.
Dan kita akan mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun 2024, tahun politik. Kita sudah masuk tahun politik ini ya, sebentar lagi pemilu. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana hubungan Bapak Ibu teman-teman dengan Tuhan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu Saudara katakan sibuk, karena hari-hari ini semuanya sibuk. Semua sibuk. Di luar sana Bapak Ibu Saudara, bahkan ada yang berkata gak ada waktu untuk berdoa, untuk bersekutu, apalagi baca Alkitab. Wah, kembalinya sudah panjang Saudara ya. Kalau ngejarnya sudah jauh begitu Saudara. Kalau saya katakan kepada teman-teman GIF, udah kamu gak usah ngejar juga sudah ketinggalannya banyak. Baca aja yang hari ini. Ya, kalau sudah gak bisa ngejar, baca aja hari ini. Bapak Ibu Saudara, di luar sana Saudara, itu banyak juga yang berkata gak ada waktu lagi untuk doa saat teduh. Karena apa Saudara? Karena sibuk dengan apa? Dengan kegiatannya ada. Bahkan untuk scroll, lihat status, lihat story di gadget kita masih ada waktu Saudara. Bahkan tanpa terasa kalau kita lihat story, kita lihat status kita, wah gak kerasa Saudara bisa sejam, 2 jam terus aja gitu. Saya juga ingatkan kepada keponakan saya yang masih studi, ayo jangan lihat story terus, jangan lihat TikTok terus. Ya kalau enggak lupa Saudara. Nah Saudara, di tengah kesibukan yang ada, mari Saudara, di bulan November ini kita diajar oleh firman-Nya untuk memiliki hubungan yang kuat di minggu yang pertama ini, yaitu tentang Father and Son, Bapa dan anak. Ya tadi Bro Arnold juga sudah sampaikan tadi ya, tentang hubungan kita dengan Tuhan kita, Bapa kita. Mari Saudara, kalaupun mungkin hari-hari ini kita sibuk, kita mungkin biasa-biasa saja, mari kita miliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nah kalau hubungan dengan Tuhannya kuat Saudara, maka itu akan berpengaruh juga kepada hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5 dan ke-7. Galatia 4 ayat 5 dan 7 kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan. Galatia 4 ayat 5 dan 5 sampai yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama Saudara. 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, kita sebentar akan melihat satu klip yang menggambarkan tentang hubungan yang begitu kuat antara seorang ayah dengan anak. Mari kita akan melihat. Ketika saya boleh persiapkan firman Tuhan pada hari ini, saya coba cari hubungan ayah dengan anak yang seperti apa. Kita coba akan melihat Saudara. Dan silakan dapat diputar. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love.
Oke, Stefan. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, resume apa? Say, lihat mo ang tulay. Lihat jadi sakit. But it's even harder not to love. Bahwa Papa, Mama, Stefan. Cai, Stefan. Kongsi faca itu. Yes, Ya cukup. Iya, Bapak Ibu saudara, nanti beberapa bulan lagi ya kongsi facanya. Saudara, ketika saya melihat film ini, saudara, klip ini, saya terharu karena di situ sekalipun anak ini, ya tadi Bapak Ibu saudara sudah melihat walaupun tidak ada terjemahan, tetapi dapat melihat bagaimana kelakuan anak ini yang kerjanya hanya tidur-tiduran, main, pulang malam, makan lagi, dan akhirnya bapaknya melihat saudara, dan saatnya bapaknya menegur dia marah. Berapa banyak di antara anak-anak muda, di sini gak ada, di luar banyak ya. Anak-anak muda itu kalau ditegur orang tua, langsung kabur aja gitu saudara. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya mengalami satu kecelakaan dan di situ saudara, hati bapak sebagaimana saudara? Apakah nyukurin syukur kamu? Gak nurut sama orang tua, akhirnya seperti itu. Enggak saudara, hati bapaknya tuh tetap menangis melihat kelakuan anaknya. Kan apalagi ketika melihat anaknya dalam kondisi yang terpuruk, bapaknya terus berpikir apa yang bisa dilakukan untuk anaknya yang kondisi kakinya sudah lemah. Dan tadi Bapak Ibu saudara melihat bapaknya dengan penuh semangat, walaupun segede itu saudara ya, masih bisa digendong. Dulu kecil dititah-titah begitu saudara ya, ketika belajar berjalan, besar juga masih harus digendong saudara. Itulah klip yang tadi kita saksikan, itu kasih seorang ayah dunia, saudara. Dunia bisa menggambarkan itu. Apalagi kasih Tuhan kita. Apalagi kasih Bapa kita. Kalau saat ini mungkin kita punya orang tua yang sangat keras, yang sangat galak, yang sangat tidak menyenangkan. Kita punya seorang ayah yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita punya Bapa. Kalau Bapa dunia saja bisa melakukan yang terbaik bagi anaknya, apalagi Bapa kita. Saya ingat saudara, ketika dulu ada papa saya, sekalipun dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu saudara, begitu beliau berusaha menyenangkan anak-anaknya, tahu kesukaan anak-anaknya. Saya tuh paling suka martabak manis saudara. Kalau waktu di Semarang itu namanya martabak Bandung ya. Kalau di sini martabak manis ya. Nah di situ saudara, papa tuh kalau beli martabak atau kue Bandung lah gitu saudara ya. Kue Bandung ini saudara, senangnya luar biasa anak-anak itu, apalagi saya saudara ya. Saya senang sekali walaupun itu dibelinya sekian lama saudara ya. Bukan sebulan sekali saudara ya, berbulan-bulan baru ada kue Bandung saudara ya. Nah karena tapi itulah seorang ayah berusaha menyenangkan anaknya. Demikian juga untuk membelikan mainan, dia berusaha. Itu ayah dunia. Firman Tuhan juga katakan, kalau ada seorang anaknya minta roti, masa dikasih ular saudara, masa dikasih batu. Nah saudara, kita punya Bapa yang luar biasa, yang kasih sayangnya sungguh nyata bagi kita. Ada satu quote yang berkata, Tuhan menyayangimu, Dia ingin kamu berhasil, Dia menginginkan yang terbaik untukmu.
Sekali lagi saya bacakan saudara, Tuhan menyayangimu, Dia ingin kamu berhasil, Dia menginginkan yang terbaik untukmu. Saudara, Paulus, penulis kitab Galatia, menjelaskan bagaimana posisi dan kedudukan setiap saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Secara keseluruhan saudara, ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bukan lagi terikat oleh hukum dan dosa, melainkan telah menjadi anak Allah yang memiliki hak dan kehormatan sebagai anggota keluarga Allah dan ahli waris segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Kita akan melihat saudara, bahwa saudara dan saya, kita dapat menjadi anak-anak Allah. Ketika apa saudara? Saudara tidak disuruh Tuhan bekerja keras, enggak. Hanya karena apa? Percaya. Ketika kita menerima Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita, maka kita sudah punya kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Bacaan kemarin saudara. Di situ dikatakan, kamu menerima kuasa untuk apa saudara? Menjadi anak-anak Allah. Ketika kamu percaya. Ketika saudara terima Dia, terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka saudara dan saya, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Katakan kanan kiri, kamu adalah anaknya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ketika kita percaya Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Yang harus dipastikan pada pagi ini saudara, jangan sampai kita belum percaya dan terima Dia. Kita dapat menjadi anak Allah ketika kita percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat di dalam hidup kita. Keselamatan tidak saja hanya bagi bangsa Israel yang saat ini sedang perang melawan Hamas, saudara ya. Bukan saja pada bangsa umat pilihannya, tetapi juga diberikan kepada semua bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan saya. Ketika apa saudara? Percaya. Ketika kita percaya Dia, dan tidak saja kita diselamatkan saudara, tetapi kita juga apa saudara? Dikasihi. Dia mengasihi kita itu secara total saudara. Dia serahkan nyawanya bagi kita untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Kurang apa Tuhan kita? Dia sudah berikan all out bagi saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita, supaya kita diselamatkannya. Bahkan kita dikasihinya. Dia berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Saudara, ada satu kisah nyata saudara yang terjadi di Tiongkok. Ada seorang bayi yang dibuang, baru berusia 14 hari, dibuang oleh orang tuanya. Dan pada saat yang bersamaan saudara, ada pasangan suami istri yang datang ke rumah sakit tersebut untuk melakukan pemeriksaan karena mereka pengen punya anak. Dan ternyata dokter mengatakan bahwa istrinya susah untuk punya anak. Ketika mereka melewati gerbang rumah sakit, pasangan ini mendengar tangisan bayi. Mereka begitu kaget ketika melihat ada seorang bayi perempuan yang terbungkus dengan selimut katun, wajahnya sudah pucat kedinginan. Karena memang saat itu sedang musim dingin dan cuaca itu sangat dingin banget saudara. Dan bahkan di luar itu salju sudah numpuk. Nah saudara, tidak ada yang tahu siapa orang tua yang meninggalkan bayi itu. Mereka berusaha mencari orang tuanya, nggak ada. Dan akhirnya mereka membawa bayi itu berbekal dengan surat daripada kedokteran ya, dan bayi itu akhirnya diadopsi dan mereka memberi nama anak itu Xiao Jingjing. Sejak itu Xiao Jingjing ini tumbuh dalam keluarga yang walaupun tidak kaya tapi dipenuhi dengan cinta. Terlepas daripada kesulitan ekonomi, pasangan ini selalu berusaha memberi yang terbaik untuk putri angkat mereka. Melihat anak lain minum susu bubuk, mereka juga memberikan Xiao Jingjing susu bubuk. Kemudian melihat anak lain memiliki mainan, mereka juga membelikan mainan. Di bawah pengasuhan pasangan ini saudara, Xiao Jingjing memiliki masa kecil yang bahagia. Dia tumbuh menjadi seorang gadis cantik dan berbakat.
Sayangnya ketika Xiao Jingjing SMA, ibu angkatnya tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat kesuksesan putrinya karena dia sakit, dan sempat berkata kepada Xiao Jingjing bahwa dia adalah anak angkat keluarga itu. Dan saat itu Xiao Jingjing sudah ada di bangku SMA. Xiao Jingjing hanya berharap segera dia menjadi seorang yang sukses agar bisa membayar apa yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Kemudian Xiao Jingjing kuliah di satu universitas dan mendapatkan nilai yang tinggi. Dan setelah menyelesaikan kuliah, saudara, dia mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan doktoral di Kanada. Dan saat itu dia baru mengetahui keberadaan orang tua kandungnya yang ada di kota yang sama. Melihat kesuksesan daripada Xiao Jingjing ini, orang tuanya membawa uang senilai 1 miliar rupiah untuk diberikan kepada ayah angkat Xiao Jingjing. Mereka berharap dengan uang itu, saudara, dapat mendapatkan putrinya kembali. Tetapi apa yang terjadi? Xiao Jingjing menolak untuk kembali kepada orang tua kandungnya. Dia menolak dan bahkan dia berkata, "Saya tidak ingin kembali kepada mereka karena saya hanya memiliki orang tua angkat di hati saya." Walaupun orang tua Xiao Jingjing itu adalah ternyata seorang yang sangat kaya raya sekali, saudara. Kenapa dia dibuang? Karena dia adalah anak yang tidak diharapkan. Karena anak keempat, 3 tuh anak perempuan semua. Mereka berharap punya anak keempat itu seorang laki-laki, ternyata lahir perempuan. Makanya terus dibuang itu, saudara. Namun begitu, sekalipun orang tua Xiao Jingjing berusaha untuk mendapatkan putrinya, tetapi putrinya sudah berkata, "Saya tidak ingin kembali kepada mereka karena saya hanya memiliki orang tua angkat di hati saya." Bapak Ibu saudara, melalui kisah ini saudara, setiap saudara dan saya, kita semua adalah anak angkat daripada Allah kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia rela korbankan apa saja untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Amin. Katakan kanan kirinya, kamu adalah anak Allah. Sadari ini saudara, bahwa saudara dan saya itu anak Allah. Saudara, Tuhan memberikan rohnya diam di dalam hati saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya itu adalah anak Allah. Makanya dia berikan rohnya diam di dalam hati kita. Salah satu tugas Roh Kudus ialah menciptakan perasaan kasih anak di dalam hati anak-anak Allah yang menyebabkan mereka mengenal Allah sebagai Bapa. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kita sehingga kita merasakan, oh iya ya, ada Tuhan di dalam hidup saya. Sekalipun saya punya ayah yang tidak seperti diharapkan, saudara, ayah dunia tidak diharapkan, tetapi di situ kita merasakan kasih Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita punya orang tua yang tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, tapi kita punya Tuhan yang maha segalanya. Amin. Saudara, saya bersyukur Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya ketika saya masih kelas 3 SD. Di situ saya terima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saya merasakan kasih Bapa di saat usia kecil saya. Sekalipun keluarga itu bukan Kristen, saudara, tapi di situ saya merasakan kasih Tuhan begitu kuat, sehingga ketika orang tua sibuk, ketika saudara-saudara sibuk, saya bisa tetap ngomong sama Tuhan. Saya bisa merasakan kasih Bapa yang lebih daripada orang tua saya. Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal di dalam setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya, dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan saudara, yang terus mengingatkan kita ketika kita melakukan satu kesalahan. Bukan Tuhan diam, saudara. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita akan mengingatkan kita. Demikian juga ketika seorang ayah yang mengasihi anaknya, ketika anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah didiamkan, saudara? Tentunya tidak, bukan? Kita harus tegur dia.
Bahkan kalau masih kecil pukul pantatnya gitu saudara ya. Makanya kenapa kalau orang tua dikasih firman Tuhan juga ajarkan pukul pantatnya kalau memang dia melakukan satu kesalahan. Karena kita mengasihi anak itu. Kalau kita tidak mengasihi anak kita, biarin aja. Seperti tadi kita lihat klip tadi, bapak tadi juga ketika saudara melihat anaknya, dia perhatikan anaknya sampai satu saat dia tegur anaknya. Nah saudara, kita adalah anak-anak Allah. Roh Tuhan diam di dalam hati kita, sehingga kita bisa ngomong sama Tuhan. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kemarin baru saja saya bertemu dengan satu orang tua muda yang dia mengalami kesulitan karena anaknya sudah mulai remaja begitu saudara. Bu, saya tuh susah sekali. Anak saya tuh diem aja. Gak enak ya Bu ya punya anak diem. Padahal saya tahu mamanya juga diem gitu saudara ya. Nah saya juga ingatkan kamu juga diem gitu saudara. Nah saudara, Tuhan mau supaya kita itu ngomong sama Tuhan. Ada waktu untuk ngomong sama Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saudara, itulah yang Tuhan mau bagi saudara dan saya. Ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, dan Tuhan mau supaya kita apa saudara? Ngomong sama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Firman Tuhan katakan apa saudara? Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Jadi kalau kita punya anak yang cerewet gitu saudara, gak apa-apa saudara ya. Lebih senang anak yang cerewet atau anak yang diem aja saudara? Lebih senang mana? Ini papa-papa ini. Orang tua di tempat ini. Ya, kita tentunya senang daripada kita pernah melihat ada satu klip gitu saudara di tempat makan semuanya dengan gadgetnya masing-masing. Mau makan gadget semua saudara. Di ruang tamu semuanya gadget. Di ruang televisi semuanya gadget. Di sini nggak ada, di luar ada. Ya saudara, semuanya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Saudara, Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, Tuhan mau supaya kita ngobrol dengan dia. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun saudara, karena kamu adalah anak, kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Apakah ada kepercayaan di luar sana saudara yang bisa memanggil Tuhannya ya Aba, ya Bapa? Ada enggak saudara? Yang ada itu saudara dan saya saudara. Iman yang kita miliki di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dilayakkan, kita boleh menjadi anak-anak Allah. Kita punya kuasa menjadi anaknya. Kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Ada satu teman saya di Semarang malah memanggil Tuhan bukan Bapa, tetapi dia panggilnya apa saudara? Papa. Jadi dia kalau doa saudara, Papa Tuhan Yesus. Boleh gak saudara? Boleh-boleh saja saudara ya. Karena memang dia adalah Bapa kita. Ya kalau kita Bapa saudara ya. Tapi teman saya ini unik, dan saya melihat kedekatannya dengan Tuhan saudara menjadikan hidupnya luar biasa. Kedekatannya dengan Tuhan menjadikan dia fight menghadapi hidupnya. Nah saudara, kita dapat memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Karena itu saudara, betapa bersyukurnya setiap saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah, dan kita boleh memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan hal berikutnya saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu quote yang berkata, Tuhan menunggu Anda untuk berkomunikasi dengannya. Anda memiliki akses langsung dan instan kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi umat manusia, dalam arti yang sangat khusus, yaitu anak-anaknya, sehingga dia telah membuat dirinya tersedia bagi Anda setiap saat. Kita punya koneksi langsung dengan Bapa kita. Gak usah ada perantara lagi. Melalui kematian Kristus di atas kayu salib, tidak ada lagi yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus saudara. Kita bisa datang langsung kepada dia. Seperti quote ini katakan, Tuhan menunggu Anda. Tuhan menunggu Anda untuk berkomunikasi dengannya. Kita punya akses langsung dan instan kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi umat manusia.
Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya, sehingga dia telah membuat dirinya tersedia bagi setiap kita, setiap saat. Kalau mungkin saya janjian sama Pak Ong aja harus pakai janjian ya Pak ya, nggak bisa langsung ketemu gitu saudara ya, sibuk. Nah saudara, atau mungkin ke saya juga kadang seperti tadi ada jemaat, Budi saya mau ketemu, aduh maaf saya ada pelayanan. Nah saudara, tetapi kita punya akses langsung tanpa nggak usah ada kegiatan apapun saudara. Tuhan tidak pernah merasa terganggu ketika saudara datang kepada dia. Seorang anak aja kadang kalau ke papahnya, Papa, aku mau ini Pak, mau cerita, mau begini. Udah nanti. Ini lagi sibuk. Tetapi kita punya akses langsung saudara. Betapa istimewanya saudara dan saya. Kita punya hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Dan kita bisa langsung ngomong kepada Tuhan apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Kita bisa mencurahkan segala isi hati kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, kita juga boleh menjadi apa saudara? Menjadi ahli waris kerajaan Allah. Katakan kanan kirinya, kamu adalah ahli waris kerajaannya. Iya saudara ya, luar biasa. Apa ada orang tua di sini yang nanti hartanya diberikan kepada anak yang lain begitu saudara? Enggak ada kan saudara? Pasti seluruh kerja keras kita, seluruh harta kekayaan kita akan berikan kepada anak kita. Makanya bersyukur saudara. Sekalipun kita nggak punya warisan di dunia ini gak apa-apa saudara. Kita sudah punya warisan di kerajaan Allah. Amin saudara. Kita punya harta yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Surga itu pasti menjadi rumah kita. Amin. Surga yang mulia. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapa kita di surganya yang mulia. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Betapa sungguh luar biasanya saudara. Jadi ketika mungkin kita lagi dalam kesulitan ekonomi, kita itu bersyukur saudara. Iya ya, aku nih anaknya Tuhan. Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika kita bisa bernafas saja itu berkat bukan saudara? Berkat bukan? Kita bersyukur Tuhan masih berikan kita nafas. Sekalipun saat-saat ini saudara, keadaan dunia di mana kita ada itu tidak mudah. Keadaan yang kita hidup saat ini itu sedang banyak sekali tekanan-tekanan yang ada. Tapi kita bersyukur melalui iman percaya kita boleh menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa menjadi anaknya. Kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita, yang akan terus menolong kita, mengingatkan kita, menghibur kita. Bahkan kita juga menjadi ahli waris kerajaannya. Kita berhak menerima janji-janji Allah. Itulah yang Tuhan sediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua. Bagi setiap kita. Amin. Kita bersyukur saudara. Dia sudah berikan segala sesuatunya bagi setiap kita. Kekayaan Tuhan, mau tahu saudara? Dia yang punya langit dan bumi ini saudara. Kekayaannya sungguh luar biasa. Kita diberkati dengan berkat yang melimpah. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Lalu bagaimana dengan setiap kita pada pagi ini? Kalau kita punya Bapa di surga yang begitu besar kasihnya atas kita, kita diangkat jadi anaknya. Makanya ada lagu sekolah minggu toh. Ada lagu sekolah minggu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita anak raja. Kita anak raja di atas segala raja-raja yang ada di dunia. Mungkin kita merasa senang kalau lihat, waduh enak ya jadi anaknya raja itu, ratu itu, presiden itu. Tetapi kita boleh bangga. Karena apa saudara? Kita anak raja kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin saudara. Kita bersyukur saudara. Mari saudara, kita juga akan pancarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena apa? Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Matius. Di dalam Matius saudara, dikatakan Matius 5. Mari kita akan buka bersama-sama.
Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 dan 45. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Allah itu, pancarkan kasih itu tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kasih Kristus itu untuk semua, siapapun, apapun saudara. Sekalipun dari ekonomi yang lemah, dari ekonomi menengah, ekonomi atas, dari yang berpangkat, tidak berpangkat, dari yang kaya miskin, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Semua dikasih matahari, semua juga dikasih bulan, saudara ya. Ada siang, ada malam. Tuhan mau sebagai anak-anak Allah pancarkan kasih-Nya bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari katakan kanan kirinya, pancarkan kasih Kristus. Haleluya. Saudara, ada satu quote terakhir, saudara. Quote terakhir ini katakan apa, saudara? Tuhan melimpahkan berkat-Nya tanpa membeda-bedakan. Para pengikut Yesus adalah anak-anak Allah, dan mereka harus memanifestasikan keserupaan keluarga dengan berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang pantas menerima sebaliknya. Mari saudara, kita akan pancarkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita akan bangun hubungannya semakin kuat dengan Allah kita. Jangan pernah ada hari tanpa doa kepada Tuhan. Ya, mari kita miliki seperti tadi dikatakan oleh Xiao Jingjing tadi ya, dikatakan yang ada di hatiku adalah orang tua angkatku. Mari kita mau katakan ya, yang ada di dalam hatiku hanya Yesus Tuhan Bapakku. Amin. Yang ada di dalam hati saya hanya ada Yesus Tuhan Bapakku yang sangat mengasihi aku. Tidak ada yang lain. Hanya ada satu nama yang melekat kuat di dalam hati kita, yaitu nama siapa Bapak Ibu Saudara? Nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah nama yang diberikan bagi satu saudara dan saya. Mari kita akan miliki hubungannya semakin kuat. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, dalam kesendirian kita, ingat, kita punya Bapa yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita semua adalah anak-anaknya. Mari kita akan datang kepada Dia, miliki hubungan yang semakin kuat. Dialah nama Tuhan saja yang akan terus dimuliakan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Satu pujian lama, saudara. Saya ketika mempersiapkan ini, saudara, saya coba mengingat ada satu lagu lama, dan akhirnya saya temukan lagu ini, saudara. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Amin. Tuhan, ku rindu. Amin. Mengatakan padamu, haleluya Yesus, Kaulah segalanya dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Amin. Haleluya Yesus. Akulah putramu. Musik saja menaikkan pujian ini dengan lembut. Dengan lembut kita naikkan pujian ini, saudara. Saudara,
Tuhan sangat mengasihi kita. Dialah Bapa kita. Ketika saudara percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkatnya menjadi anaknya. Bahkan tidak itu saja, Dia juga berikan Roh-Nya di dalam hati kita, sehingga kita dapat memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus-Nya yang akan terus menolong setiap saudara dan saya, mengingatkan kita, menegur kita, untuk kita terus hidup di dalam kebenarannya. Dan buah roh itu muncul dalam diri kita. Tidak itu saja saudara, Dia juga berikan kita boleh berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita adalah ahli warisnya. Sungguh kita bersyukur atas kasih karunia, anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita akan terus bangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Bapa kita. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan terbuka bagi setiap saudara dan saya. Apapun keadaan kita, Dia sangat mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita tetap miliki iman yang teguh, dan kita pancarkan kasih-Nya bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari saudara, yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih-Nya hanya memuji dan menyembah Dia. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Mari saudara, kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita akan bangkit berdiri, kita mau katakan, Tuhan, ku rindu. Biarlah ini keluar daripada hati setiap kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita kurang dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu dekat dengan saudara. Tuhan mau untuk kita datang kepada Dia. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Tuhan rindu mendengar saudara. Yes. Amin, amin, haleluya Yesus. Amin. Berkenan isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah anakmu Tuhan.
kami Tuhan, kami mau menyatakan kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami mau semakin intim, kami mau semakin melekat kuatnya kepada Engkau, karena hanya Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang akan mampukan dan menolong kami terus untuk kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami. Sekalipun Tuhan, di tengah kesibukan, di tengah pergumulan yang ada, biarlah Engkau yang Roh Kudus-Mu yang akan terus ingatkan kami. Kami sadar kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau yang terus nyatakan berkat kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan. Bahwa kita membawa persembahan kesepuluhan kita menjadi bukti ketaatan kita kepada Bapa, dan itu menjadi sebuah tanda bahwa kita mempercayai segala yang kita terima dari Bapa, semua yang kita miliki adalah kepunyaan Bapa sendiri. Kita hanya diminta untuk taat, membawa sebagian kecilnya sebagai bukti kasih kita kepada Dia. Mari bawa persembahan kita tidak angkat dengan hati yang sombong, tapi kita mengangkat dengan ucapan syukur. Inilah persembahan kami ya Bapak. Mari kita angkat dengan ucapan syukur dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami dalam sepanjang bulan Oktober yang lalu. Ada banyak hal yang sudah kami lewati, namun semuanya kami lewati bersama dengan Bapa. Bapa menyediakan, Bapa mencukupkan, Bapa menguatkan, Bapa menghibur, bahkan menyembuhkan. Bahkan Bapa, pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk taat kepada firman-Mu, karena yang kami tahu seluruh berkat itu berasal daripada Bapa. Kami membawa sebagian sekecilnya, yaitu 10/10
sebagai bukti ketaatan kami kepada Bapa. Bapa, inilah persembahan kami, baik persembahan persepuluhan kami dan juga korban kami. Terimalah ini ya Bapa. Bapa, biarlah Engkau memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi janji firman-Mu di dalam kitab suci itu terjadi atas hidup kami, bahwa Engkau memelihara kami dengan sempurna, tidak akan pernah kekurangan sedikit pun yang baik. Kau menghindarkan dari segala belalang pelompat, belalang pelahap. Kau akan menghindarkan itu, dan kami dibuat menjadi berhasil, bukan karena apa-apa, karena kami pun akan menjadi berkat oleh karena Engkau yang membuatnya berhasil. Terima kasih, inilah persembahan kami serahkan dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami memberikannya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan sekalian nanti di kotak yang sudah disiapkan, sekalian kita pulang. Dan hari ini juga kita akan merayakan rekan-rekan kita jemaat terkasih yang berulang tahun di bulan Oktober. Saya panggil ya nanti teman-teman yang hadir langsung maju ke depan ya. Yang pertama tanggal 5 Oktober Saudari Sarah Octavia. Mana ya Sarah ya? Stevennya ada. Kemudian tanggal 6 Steven. Ya, maju dong ada ya. Tanggal 7 Cierni Kota Aksiong. Tanggal 8 Pak Arnold. Silakan Pak Arnold turun dulu. Lalu tanggal 12 Sherin, 17 Hansel. Lalu tanggal 20 itu ada Cikita, Ibu kita mari Ci, ayo Ci maju Ci. Lalu 30 itu ada Jeffrey, 30 juga ada Ibu Sinhua. Mari Ibu Sinhua. Mungkin ada di sini yang berulang tahun di bulan Oktober dan saya belum sebutkan namanya, adakah? Ataukah mungkin awalnya ada tamu? Silakan, ada yang berulang tahun nggak di bulan Oktober? Oh tidak ada. Oh ya, kita nyanyiin dulu dong ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunnya, Tuhan memberkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat walafiat, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Amin ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan, saya meminta untuk kita sama-sama memberkati saudara-saudara kita. Kedangkan tangan untuk Bapak Ibu di depan ini. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini Tuhan. Untuk Sarah yang tidak di tempat kami, ada untuk Hansel juga, untuk Jeffrey, Tuhan, untuk Sherin, Tuhan, untuk Ibu Erni, untuk Ibu Sinhua, untuk Cikita, untuk Steven, untuk Pak Arnold. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka di tengah kami. Dan kalau mereka berulang tahun di bulan Oktober, biarlah Tuhan di bulan-bulan yang akan datang, bahkan di tahun-tahun mendatang, Tuhan tetap memahkotainya dengan anugerah dan sejahtera daripada Bapa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kelimpahan yang ajaib. Dan terkhusus kami bersama-sama berdoa untuk Cierni Tuhan. Di dalam masa pengobatannya ada kuasa Tuhan bekerja untuk dia. Ada mujizat Tuhan terjadi untuk Cierni Tuhan. Sehingga kami akan melihat dan mendengar kesaksian yang ajaib daripada Engkau Tuhan dinyatakan untuk hidup Cierni. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh keluarga daripada saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Biar mereka semakin mengasihi Bapa, semakin hidup memancarkan kasih daripada Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat untuk saudara-saudari kami ini yang berulang tahun. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang sudah memberkati untuk ibadah kami pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang akan terus menolong kami, mengingatkan kami, untuk kami boleh senantiasa memiliki hubungan yang intim hanya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami saat ini bersatu hati berdoa, memberkati akan bangsa dan negara kami ini di
tengah tahun politik yang ada Tuhan, Engkau yang akan memberikan ketenangan, kedamaian bagi bangsa dan negara ini. Jauhkan dari segala kerusuhan, dari segala maksud-maksud jahat. Kami tolak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Turunkan damai sejahtera atas bangsa dan negara kami ini. Dan kami percaya di tahun politik ini, bahkan di pemilu tahun yang akan datang Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa dan negeri ini, yang senantiasa memikirkan akan kepentingan rakyatnya. Engkau yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, karena firman-Mu katakan kesejahteraan negeri ini juga menjadi kesejahteraan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kami bersyukur Engkau yang sudah memberkati setiap kami. Engkau juga yang memberkati setiap rekan-rekan kami, teman-teman kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkatinya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah minggu depan. Tuhan juga yang akan memberkati untuk ibadah ke depan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati akan seluruh jemaat-Mu, memberkati seluruh aktivitas gereja Tuhan yang ada di BFC ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkatinya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk para pengurus yang ada di BFC Tuhan, Engkau juga yang memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami boleh menyerahkan doa syukur kami ini Tuhan hanya kepada Engkau saja. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan biarlah Engkau terus dipakai untuk menjadi saksi Kristus di tengah, dimanapun Engkau berada, di tengah keluargamu, dimanapun Engkau berada. Tuhan yang akan terus memakai Engkau, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang senantiasa memimpin, menolong, memberkati, menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali yang kedua. Semua yang diberkati mari katakan amin. Ya, seperti yang saya katakan minggu lalu, hari ini ada fellowship di lobi ya Bapak Ibu, jangan langsung pulang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus di bawah Bapak Ibu. Semua
Tuhan Yesus